Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena sudah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Baiklah, sebelum kita melakukan BKP ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya sebagai pemimpin kelompok, nama saya Mustika Maharani. Di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Zeti Diniteza, biasa dipanggil Zeti. Perkenalkan, nama saya Yulia Basida, biasa dipanggil Ayah. Perkenalkan, nama saya Yuni Zahra, bisa dipanggil Ayah. Perkenalkan, nama saya Fitrina Ufnisa, bisa dipanggil Sapitri. Perkenalkan, nama saya Widya Pestika, biasa dipanggil Widya. baiklah, saya sebelumnya bertanya kepada rekan-rekan, apakah sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah dari rekan-rekan sukarela melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Ya, Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang azas yang terdapat dalam BKP ini. Azas yang diperlukan yaitu azas kesukarelaan. Semua anggota dapat mengeluarkan pendapat dan tanggapannya secara sukarela dan spontan tanpa adanya paksaan. Yang kedua, azas keterbukaan. Anggota kelompok dapat mengutarakan perasaan-perasaan, saran dan pendapatnya secara terbuka. Yang ketiga, ketika ada azas kenormatifan. Ketika ada anggota yang sedang berbicara, anggota lain tidak boleh berbicara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok terlebih dahulu. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan secara berkelompok untuk memberikan informasi guna membantu anggotanya dalam menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Apakah ada pendapat lain tentang pengertian dari bimbingan kelompok? Baik, kalau tidak ada yang ingin berpendapat, saya akan menjelaskan lagi bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dan konseling dalam format kelompok seperti ini, dan nantinya kita akan membahas suatu topik. Karena bimbingan kelompok ini adalah bimbingan kelompok topik tugas, maka topik yang akan kita bahas sudah saya tentukan. Kegiatan bimbingan kelompok ini bertujuan melatih kemampuan berkomunikasi anggota kelompok, misalnya keberanian dalam mengungkapkan pendapatnya di depan anggota lain, melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya rekan-rekan, kenapa kita duduk melingkar seperti ini? Tujuannya agar kita lebih akrab mengetahui satu sama lain. Tidak ada yang dirugikan di sini. Semuanya memiliki hak yang sama, memiliki hak menyampaikan pendapat yang sama. Dalam kegiatan kelompok ini diharapkan teman-teman bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ketika teman-teman memiliki ide atau gagasan, silakan dikemukakan secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pelaksanaannya. Nanti saya akan memberitahukan topik yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita menentukan terlebih dahulu subtopik yang akan didiskusikan. Apabila teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya, dapat tunjuk jari terlebih dahulu dan yang lain mendengarkan terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, sekarang kita memasuki topik tugas, yaitu saya mempunyai dua tawaran topik. Untuk tawaran yang pertama yaitu masalah korupsi, yang kedua masalah peran mahasiswa, bagaimana seharusnya mahasiswa itu. Bagaimana rekan-rekan memilih topik yang pertama atau yang kedua? Yang kedua.
Baik, karena sudah memilih topik, maka topik yang akan kita bahas yaitu tentang peran mahasiswa. Sedikit saya kasih pengantar, mahasiswa itu berasal dari dua kata yaitu maha yang berarti tertinggi, terkaya, dan terpintar. Sedangkan siswa adalah peserta didik yang sedang belajar dan menuntut ilmu. Lalu saya bertanya kepada rekan-rekan, apakah mahasiswa itu wajib untuk di kampus setiap hari? Wajib. Terus apakah ada mahasiswa yang melakukan demo pada tiap tahunnya? Ada. Baiklah, saya di sini bertanya, apakah di kampus itu mahasiswa hanya melakukan demo setiap tahunnya? Tidak hanya demo saja Bu, karena banyak lagi selain demo. Berarti mahasiswa itu tidak hanya melakukan demo pada tiap tahunnya, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan lain. Apakah mahasiswa yang ikut demo itu akan dikenakan sanksi oleh dosennya? Tergantung Bu, kalau dia tuh buat onar dikasih sanksi, kalau tidak damai-damai saja tidak. Iya Bu. Baiklah rekan-rekan, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan topik hari ini, karena waktu pun sudah habis, bahkan sudah melewati waktu. Jadi itu kesimpulannya. Semoga teman-teman dapat memahami dan menjadikan ini semua sebagai pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Saya berharap diskusi seperti ini jangan cukup sampai di sini. Kalau ada waktu kita melakukan bimbingan kelompok lagi. Baik Bu. Saya minta maaf apabila ada perkataan yang kurang enak, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.